Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa yang budiman. Saya Dr. Andi Agus Salim AJ bersama Pak Sutriyadi sebagai Ketua Penggerak Kebudayaan, Pemuda Penggerak Kebudayaan Desa Paroto. Dan saya bersama sepuh pemain kecapi di wilayah Samudro, yaitu Bapak Sawalan. Dan juga ada Bapak Tamrin. Bapak Tamrin juga pemain kecapi di wilayah Desa Paroto ini. Dan kita berjumpa dengan beliau dan kita sangat bersyukur bahwa kita bersama-sama dengan anak-anak kita latih di sini. Merupakan anak-anak yang akan tumbuh besar dalam hal permainan kecapi di masa yang akan datang. Semua kita berkumpul pada hari ini dalam rangka latihan semangat kecapi yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Agus Salim. Pada hari ini ada merupakan kerjasama antara Pemuda Penggerak Kebudayaan Desa Paroto bersama dengan Universitas Negeri Makassar. Salah satu Dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu wujud dari pengabdian Universitas Negeri Makassar di tengah-tengah masyarakat. Saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Saya selanjutnya ucapkan ke Bapak Andi Agus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan di tengah masa pandemi, dan kita diberi waktu untuk bisa berkumpul di tempat ini. Di hadapan kita saya Dr. Andi Agus Salim AJ bersama dengan orang tua kita juga, Bapak Salem, kemudian Bapak Bapak Tamrin, ya. Dia itu kesalamannya apa tuh? Nah, sahabat tua teman gue, padang kemana sih gue tudah kondronge, Melo kepala tu kaki, ya angka tu sih dia guru, mamuare yang kerikenge tadi kecil deh. Namo cedek meskipun sedikit tapi itu bisa bermanfaat nanti. Karena itu yang namanya pembelajaran, pelatihan dan sebagainya yang kita ikuti, mungkin hari ini belum menjadi titik poin di pikiran kita, di hati kita. Tapi ada satu masa nanti ke depan, ternyata pengalaman masa lalu itu menjadi bagian yang paling dibutuhkan di dalam hidup ini. Tidak pernah seorang calon misalnya dari pertanian, tiba-tiba dia menjadi seorang musikus, menjadi seorang kameramen, menjadi seorang pemain kecapi bugis yang handal, menjadi seorang YouTubers misalnya, atau menjadi apa gitu, menjadi guru. Tidak pernah disangka-sangka. Atau calon guru yang tadinya calon guru ternyata menjadi pedagang yang lebih, karena ada pengalaman dasar dari sejak kecil, ternyata itu yang membawanya ke dalam dunia kehidupan itu. Nah, seperti ini juga permainan ini. Pada kesempatan ini tentu saya merasa juga merasa sangat bangga sekali kepada kakanda kita di sini, Bapak Sutriyadi, ya. Saya selalu panggil Kak Sutriyadi. Ya, Bapak Sutriyadi yang sudah membantu sebagai kepala penggerak Penggerak Kebudayaan Desa Paroto, dan itu sangat saya banggakan dan berterima kasih banyak karena saya mewakili Universitas Negeri Makassar, terutama di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentu saya merasa sangat berterima kasih karena kami bisa disambut untuk hadir di acara ini. Dan saya berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir dan juga kepada orang tua kita yang sudah bersama-sama. Nanti kita akan sama-sama membincangkan tentang
apa dan bagaimana serta mengapa tentang kecapi itu, ya. Nanti kegiatan kita ini adalah ada 3 bagian yang saya ingin berikan. Yang pertama itu tentang ya konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman sekilas tentang kecapi itu. Jadi ada namanya kognisi kalau dalam bahasa ilmiahnya. Pengetahuan kita, pemahaman kita dulu tentang musik, tentang musikal kita. Adakah musikalitas dalam diri kita? Seberapa musikkah kita? Itu juga menjadi pertanyaan karena kita nanti akan berhadapan dengan psikomotorik atau keterampilan yang namanya bermain kecapi. Oke? Jadi pemahaman dulu kita bawa. Nanti di antara pemahaman nanti itu kita juga belajar yang kedua itu adalah tentang sikap. Bagaimana kita bersikap ketika kita hadir berhadapan dengan peluang-peluang ekonomi di masa depan, peluang-peluang yang baik di masa depan, yaitu bermain kecapi. Nah, yang ketiga nanti adalah keterampilannya. Bagaimana sih keterampilan kita ini kalau mau bermain kecapi? Nah, Ananda nanti adik-adik semua akan nanti memegang satu persatu kecapi. Saya akan berikan kecapi ini untuk dipegang, dipakai untuk berlatih. Nanti Ananda bisa berlatih pakai ini kecapi, tapi hanya dipinjam tuh, tidak dibawa pulang. Karena nanti kecapi ini akan keliling, keliling kemana-mana, keliling kota nanti ya. Jadi setelah Ananda dilatih akan nanti keliling lagi di tempat lain, jadi sama seperti yang lain, teman-teman kita yang lain nanti. Nah, kan sudah pernah belum main kecapi? Sudah ada yang pernah main kecapi? Belum pernah. Nah, tetapi sudah sering di grup-grup sanggar atau apa mendengarkan kecapi? Sudah ya? Oke. Sudah pernah melihat permainan kecapi di YouTube? Nah, itu. Jadi kalau belum yang sudah pernah berarti sudah bersyukur, sudah tahu ini yang namanya kecapi selama ini yang. Nah, saya pikir remaja penggerak kebudayaan Desa Peroto ini menjadi satu pilar utama di desa ini yang bisa nanti mengangkat desa kita menjadi desa wisata atau apa ya yang menarik. Dan oleh karena itu ini kesempatan besar untuk Ananda bisa pelajari. Baik, kita masuk dulu ke sebelum kita masuk pada persoalan musikalitas, kita dulu mendengarkan apa pengalaman-pengalaman bapak kita ya tentang bermain kecapi dari masa-masa mudanya, bagaimana dan kapan sianaro ero tomatuat terikingi nak guru ero kecapi. Maga memang kita pernah guru na mega mato wasat tahu magi na tapalin na misangi itu na lo pada lo mana ki mengkalingi maka da agamero cerita na tomatori lon tepa angkat tuh harus ang baka na nagiser ya senya kecapi bahkan wedi na puni madar rupang. Nah, jadi yang pakwar. Jadi nanti bapak ini ada pengalamannya adalah pengalaman tradisional ya, pengalaman tradisionalnya bapak ini nanti kita nanti akan samakan, kita nanti akan berikan penguatan bersama dengan pengalaman-pengalaman saya juga. Di mana pengalaman saya selain pengalaman otodidak tradisional, juga pengalaman secara akademik. Ya, tentu saya perkenalkan diri, saya adalah pernah belajar di S1 seni musik, diploma 3 S1 pendidikan seni musik. Saya belajar tentang musik, belajar tentang ritmik, melodi, harmoni dan banyak sekali tentang musik. Nah, kalau bapak ini tidak belajar tentang itu, tetapi mengapa ilmu yang saya pelajari ada sama di situ juga? Sama rasa saya. Kalau dia bermain kecapi, rasanya tidak jauh beda. Ada rasa yang dia miliki, tapi dia tidak pelajari secara keilmuan. Nah, ini yang mau penting sekali Anda pelajari. Bagaimana orang tua kita itu menjadi guru di desa kita ini. Jadi jangan pernah ragu. Kenapa tidak pernah ada pelatih apa? Sebenarnya pelatih kita ini ada juga di sini di dekat kita. Hanya tinggal kita bagaimana nanti mengelola organisasi di wilayah ini untuk selalu bisa berguru kepada orang tua kita. Ada pengalaman-pengalamannya. Coba kita dengarkan dulu pengalamannya kepada Bapak Saleng. Agaro magaturu cerita terjulo na tepang kata iseng rekinge angke senge kecapi. Pendika pange cerita-cerita lo
Bapak Salam cerita-cerita di Moki Allah ya. Dia Riolo, Tetapi mau proposal. Kita lo kan mengampi, nyari noli kita nak baca tak kaca dia. Ya. Di rumah mancing kan. Ya. Ada, ya lala hiburan nanti nah, yang perhatian we. Apa sih? Jadi buat kita mengkampi. Ya, boleh ya. Hah? Kita makan tiar boleh, baru di Mengundra berleh mengundra berleh. Mengundra berleh Riolo. Ya, mengampi nasa Riolo. Mengampi nasa Riolo. Nah jaga toy berleh boleh di. Iya. Asana Pakan pakan rekan bangsana Bobi. Di Mando aja nih dari ketian nanti di nak depian we. Ya. Sambil geti-geti itu kecapi. Ya. Kecapi. Jadi itu yang kali-kali rendah. Ya. Jadi napa kita wiru kacapi Riolo mak doja. Naku mak doja di dena nama tindro. Mengundrani. Karena bayangkan yang sama tindro ya. Jadi kan. Lah makan dari mana? Makan dari kandre. Ya, makan dari mana? Jadi apa kerja berarti fungsi kecapi itu adalah membangunkan para penjaga-penjaga ini pada tanaman. Dia selalu menghidupkan jiwanya. Dia menjadikan sebagai fungsi ekspresi diri, selain sebagai ekspresi diri, tapi fungsi penjagaan diri. Maka ada fungsi matika, matika tu ya punawa darah ya. Nasabak maka cabi matika, nasabak kita jaga ini darah. Berarti ada fungsinya penting ini. Ini ilmu nak. Mulai yang kali ini kadang biasa-biasa aja ya. Tapi ini ilmu besar ya. Bahwa ternyata fungsi kecapi itu adalah fungsi mapatika. Nah, lalu yang kedua agak sih cerita tak kira-kira. Dia tambah juga auditor dia macam cerita tapi agak. Iya. Mager kenge tepat sengir kecapi. Selain kenge tepat ke mando aja. Ya waktu asanya lego komentar harus bisa yang akan mau pakai mana kecapi ya keadaan ada kayak geti magai ya tiga ki biasa pamulang mak guru ayah ya mak mana lego ya mak guru geti sembarang ya tak diganggu mak kada diganggu ki yung prima kadang menontok yolo nampak iya diganggu tapi ya guru itu bawang napa sembarang ya oleh pamulang sembarang geti kada pagang kana siapa menindang ketingkalingan riking kepakai capi pura ki agak makat kita pakai capi kawan itu wala biasa ya betul lah gati mati kasih oh dia naga tapi macam itu pakai capi tingkalingan roh oh iya soni macam bakal dari malah yunda ku tahu ya kedua mah muncul sungai ada ya. Jadi ini menunjukkan ini pelajaran juga ini kan, bahwa ternyata kecapi yang dipunyai oleh seseorang, yang dimulai oleh seseorang itu berangkat dari keinginan mengekspresikan diri, ya. Berarti fungsi kecapi ini fungsi ekspresi. Dia berkeinginan untuk mengekspresikan diri seperti juga orang-orang. Lalu bagaimana belajar menguatkan dirinya? Ternyata dia belajar pada orang-orang yang sudah punya kemampuan atau keahlian. Jadi engkau mace dari ketini kali mater. Desa napa guru papa ada di sekolah? Tato guru yang engkau yang murid itu dah deh. Di maring kali bawa engkau si macule, joko si guru maring kali sebab. Nak istirahat ya reke pakai cafi biasa rekenge nana jeku rekenge nampak ketik. Jadi aku ini itu. Ya kalau Pak Bunuh Saratu. Pak Bunuh Saratu. Jadi ternyata itu kecapi juga pembunuh, artinya menurunkan rasa sedih. Ya. Rasa sedih kita. Jadi Pak Bunuh Sarah. Iya. Aku tulis masalah kimaga-maga. Dengan kecapi ini ternyata bisa membunuh itu semuanya, mematikan rasa kesedihan. Jadi kalau mungkin ini fungsi nero kecapi. Nah nampak rekengnya ro tagati ni rekengnya. Nagati-gati agar biasa. Tingkalinga sana. Pero kuma gati-gati teh. Masa malah
mereka cerita. Ya, malas cerita. Mereka dicari tanah Ya. geti. Angkat orang yang geti dia ke cerita anak geti bami. Iya, Iya, iya. tapi ada wisang lah. Iya, geti atau sih rubah sana. Nak kuna geti bami dia pakai cerita. Biasa geti lampas. Ya, geti lampa. Geti lampa. Iya. Gitu tuh. Jadi nari kolok ini yang kalian geti lampa nari kini. Makasih saya kini pada yang kalian ini olok. Kalian nari kini geti. Tadi lo dia saling kesenang. Geti ini olok. Ya, yang eritai. Coba. Satu lagi nak aku mau mani tak pak. Ini bapak Saleng ini sekampung kita nih ya, bukan siapa-siapa. Kalau orang itu juga di Salon Rock. Berapa penontonnya? 68.000 penonton sebagai pemain kecapi. Coba buka saja, tulis di situ Bapak Saleng Kecapi Bugis. Lihat di situ berapa penonton? 68.000. Padahal 1 juta. Itu? Jadi coba. Kali ini ya. Tepuk tangan dulu ya. Agak ya. Ini rasanya ketik-ketik lampa nih. Jadi sebenarnya ketik-ketik lampa nih. Ya lo ketik-ketik lampa ini kayaknya nasa kita makan dah. Dia pakai cerita nak. Katanya kayaknya ketik nombor cerita. Tapi ero tahu sing tu macam cerita si di dua tu ranking itu yang ke wadina cerita. Iya. Makasih ku yang kali itu geti-geti na ranking de tamrin. Tamrin siapa tu? Geti-geti ni rankingnya agi-agi. Geti-geti betul rankingnya. Tepuk tangan dulu. Jadi tingkalingan itu dua reka tomat-tomat lebih tarik kayaknya fura nih. Ya nari fakka cepiga fakka cepi tomat-tomat reka kampotai. Jadi nari ko mailo ki mak guru-guru age. Joko-joko pola. Wadi matutu ti kapang soko bolo. Namanu calare kayaknya. Atau mak guru-guru. Jadi ya kecapi Pak Saleng di motor reketnya bui. Aju agak tak pakai. Panas. Aju panasa. Dia aju panasa magede tan terpilih. Karena kan panas. Itu dah ya ini cuma mabuk itu. Nah itu. Ini kagak anu kore-kore masak. Jadi Rona, tinggalnya bahan yang dipakai membuat kecapi oleh orang dulu kita, orang tua kita, itu dari kayu nangka. Jero aju nangka, aju panas saya, tak bagi dua.
angkat tuna na, angkat to irma putih-putih na. Irma putih-putih na marapo-rapo apa di? Irma tono yana ro tono na yana renala. Yang tono na ni mana nala? Dia marajer-jer apa ai? Nah. Agak tahu sih boleh sana ye rekengi mana ka mapak be? Anjona. Padan jo boleh. Itu. Padan jo boleh ye. Itu kuki bolata biasa tuh apa kita? Tapi emang itu sih nakamanu. Kaji gambar manu itu? Di? Sama tuh nih nak di buri terus gambar aja kan galau-galau rida. Ya. Di bapak ini di layar rawat ucapan gambar manu cukup. Ya. Iya. Itu? Lu saat ya kayak gitu. Ya. Jadi ternyata ulunna ye di mana nih pakai masap kiri keng kecapi jadi nasabang kesebut nero nah apa itu nah yang kali ngaji mah biasa nih maka dah biasa nih dia cerita tapi agur lupu ya kuki perguruan tinggi nak agur lupu tidak banyak orang yang bisa mengenal tentang kecapi tapi kalian sudah mengenalnya lebih bagus dan lebih banyak urang itu tengkalinga Bapak Salah si Bapak Tamrin ya teman-teman lebih tariknya pengalaman si bawa yero ke dua ngene ya sange kecapi geti-geti lampana pake maka tu ya tu si melo peletu ke kilori di manang antren tikuan anakku manang maka da ya tu si ya pengalamanku guru maka capi sini na bali bolaku ro pakai capi manang priolo pakai capi memang beli bolaku yolo bolaku pakai capi toh bandre bolaku pakai capi toh tapi mate mana kasih sebelah kanan bolaku pakai capi toh ya tapi ada suka kecapi wah nasabat tolu mengkali karo kecapi si kumar di aswaso nama pamula ki jadi letu melupu pagang kana angkana pengeluaran angka pengeluaran di rumah kecapi jadi nasabak biasa nih roti lari di do Chile di Mancaji wadini temen nih lengati nah pengalaman itulah yang saya kemudian dapatkan baru saya mempelajari gitar pertama bukan kecapi gitar nah, setelah belajar gitar kemudian berlatih di sekolah masuk perguruan tinggi ternyata saya diterima di seni musik di situ di seni musik saya belajar bukan kecapi saja tapi saya belajar piano saya belajar gitar klasik saya belajar drum belajar saksofon, belajar trompet, belajar pokoknya belajar gendang-gendang tradisional, belajar suling, yang tiup-tiup apapun itu. Jadi pelajari. Nah selain mempelajari itu, belajar juga cara membaca bunyi, membaca notasi namanya. Jadi kita belajar itu juga namanya notasi. Jadi onionnya dipelajari dengan not-notnya. Notnya juga bukan not angka, tapi not balok. Nah itu dipelajari. Itu pengalaman saya ya. Jadi nah lama-kelamaan kemudian saya kembangkan diri untuk terlibat dengan permainan kecapi. Alhamdulillah dengan permainan kecapi waktu saya di Yogyakarta di IKIP Yogyakarta saya punya kelompok band. Saya punya kelompok musik. Tapi tidak ada yang mengundang saya ke luar negeri. Nah, tapi setelah saya memainkan kecapi, mempelajari dan menekuni gara-gara kecapi saya diundang ke Inggris. Bermain kecapi. Gara-gara kecapi. Nah, lalu saya bermain kecapi juga secara internasional di Vietnam, Thailand, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Saya di sana hanya karena kecapi. Coba. Udah? Nah, jadi seandainya saya dulu bersama dengan band saya, pemain band saya tidak ada yang mengundang. Nah, dengan permainan kecapi yang saya mainkan secara internasional, ternyata itu juga mengundang banyak minat oleh orang-orang luar, menganggap bahwa kecapi itu unik, langka. Ya di itu biasa mau minta ya maka biasanya aku kecapi. Ya pas semuanya minta tapi toleng. Maka ada manakah angkat kuro alaki kampung daerogi kecapi rekengi dua mi awak rekengi awak mana ka wedding mega nakan
Ya nanti dia asal nelong itu induk loga gitu. Misalnya. Dua bulu sama-sama tertongang Indologo. Dua bulu sama-sama tertongang Indologo. Tiga sisa menarion roy alarion roy malabu Singeremu samana pada bulu ambologo. Singeremu samana pada bulu ambologo. Adamu samana silapai Allah silapai. Sedih contoh-contoh. Tepuk tangan dulu semuanya. Woi. Gitu ya. 30.000 kali itu. Jadi kecapi Bugis sih. Sedangkan kecapi Bugis namo nak lagu aga ya. Rito sora manamita patenu tali benang alai natia makalu makalu sisa bebura pekesi bataloka alai to pandrea mau telu pabisena nabong mokolo pinna alai te yawa nalureng. Itu malampir lo dah. Malampir mu pelong. Nasabak galigo nalulong. Jadi ya naruh kecapi ye betul-betul bisa membawakan lagu apa saja. Mau lagu dangdut juga bisa, gitu.
Kalau nanti selengkapnya Ananda bisa buka YouTube saya, ya toh? Nanti jangan lupa subscribe, like, and share ya. Maka kue narapi ni watuna, peku carane ya culero kecepi, peku carana. Ananda aku batu upak guru ki, sedi tu upak guru ki. Maka peku carane ya guru. Maka kue makasih kue kapan aku bagi-bagi ni letak ibagi ni reke kecepi maka deniga maka tani kecapi. Caranya ya ketani ro kecepi. Caranya ketani kecepi. Aro. Ibondriolo dah ya. Ibondriolo ya kecepi. Desana lari bandreng. Ibondriolo. Ya. Ibondriolo tu. Ya ro kecepi ibondriolo. Nah. Ya. Katanya aja. Aja itu teman. Katanya. Coba. Kasih katanya lo ya. Ya. Katanya lo. Ya, bagus. Bagus sekali. Itu yang tadi itu. Kata-kata itu tadi. Satu tiga. Kita coba ini kan tadi yang dua, perhatikan dulu. Ini satu tiga nih. Ini satu tiga. Ini empat ini. Ini jadi empat saya gunakan. Oke. Ya lagi nih. Ya terus. Ya. Ya. Setelah saya mempelajari kecapi, saya perasingan dan
senang kita dalam mempelajari berbagai macam nada, musik dan sebagainya. Oleh karena hadirnya pelajaran ini sangat memberi manfaat untuk diri sendiri dan generasi muda yang ada di Purwokerto tentang bagaimana memahami terlebih